Halo teman-teman, saya Irfan Alfianur. Selamat datang di podcast Biasa Aja dengan orang yang luar biasa. Pandemi COVID-19 menjadikan teknologi informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Soalnya nih, segala aktivitas mulai dari belanja, pertemuan, hingga proses pembelajaran dilakukan secara daring. Sayangnya aja, di Indonesia banyak yang belum siap buat manfaatin teknologi dengan baik. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya mindset IT saat pandemi bersama teman ngobrol kita, Sri Nurmalasari Adawiyah. Halo, perkenalkan, nama aku Sri Nurmalasari Adawiyah. Kalian bisa panggil aku Mala, dan aku adalah mahasiswi di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman pada jurusan Informatika. Mal, apa kabar, Mal? Alhamdulillah baik. Hari-hari ngapain aja sih selama pandemi kayak gini? Kegiatan selama pandemi, selain dari perkuliahan, itu mengikuti berbagai kegiatan lain di luar, mengikuti kegiatan sosial, perlombaan, terus juga mengikuti pelatihan dan berbagai pelatihan lainnya. Santai aja, Mal, santai. Biasa aja. Ya, santai. Sesuai judul. Kita tuh podcastnya biasa aja. Oh. Statusnya sekarang gimana? Masih online kah? Udah offline kah? Atau masih searching? Status apa ini? Alhamdulillah statusnya masih berkeluarga. Masih berkeluarga itu. Sedang berkeluarga berarti. Iya, sedang berkeluarga. Oke. Nah, tadi kan sudah disinggung tuh masalah pentingnya mindset IT gitu kan. Nah, dari Mala sendiri penting nggak sih IT ini diterapkan? Mindset IT ini diterapkan dari pandangan mahasiswa gitu loh. Menurutku penting sih mindset IT ini buat kita terapkan ya. Karena selama pandemi ini kan kita tahu bahwa teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Karena semuanya sekarang sudah bergantung pada teknologi, mulai dari belanja, pertemuan, pembelajaran, pokoknya apapun itu semua secara virtual atau secara daring. Tapi sayang banget banyak masyarakat sekarang itu masih belum memanfaatkan IT itu dengan baik, masih belum secara benar gitu menggunakannya, sehingga penggunaannya itu saat pandemi ini masih belum maksimal. Nah, perlunya kita menanamkan mindset IT itu memang nggak mudah sih, karena merasa IT ini dirasa masih kurang tepat. Contohnya aja dalam pembelajaran, kan masih ada ya pro kontra kalau kita belajar saat offline secara langsung dan saat online kayak gitu. Nah, ini nih agak sulit ya merubah pandangan atau mindset dari orang-orang. Walaupun dengan adanya teknologi ini pembelajaran bisa menjadi lebih efisien dan lebih mudah. Iya sih, betul banget ya. Apalagi kalau kita masuk ke dalam masyarakatnya itu sendiri ya. Ya, kalau dilihat-lihat kan ibu-ibu tuh biasanya dengar hal-hal yang nggak baik aja atau hal-hal yang negatif aja dari teknologi itu, misalnya itu mereka tuh langsung overthinking gitu. Iya, benar banget. Dengan kerugian yang ditimbulkan gitu. Masalahnya ya hal-hal yang kayak gitu kayak bakal sangat mengganggu untuk masa depan anaknya gitu. Iya, benar banget. Nah, dari situ ada nggak sih sisi negatif dari penggunaan teknologi pada kehidupan sehari-hari kita? Ya, tentunya ada beberapa sisi negatif yang malah kutip dari berbagai website ya. Yang kita lihat juga sekarang dengan adanya teknologi ini bisa menciptakan lingkungan pergaulan yang tidak sehat dan kurang. Kan kita tahu ya sekarang
Kalau misalnya kita lagi ngumpul sama teman, sama keluarga, walaupun jarak kita tuh berdekatan, kadang ada aja yang sibuk sama gadgetnya atau ngapain gitu, pasti ada. Kita ambil contohnya yang sering ketemu aja, gadget. Banyak yang main gadget nih walaupun lagi sedang ngumpul keluarga, sedang family time bareng sama teman-teman, itu banyak banget. Jadinya apa? Walaupun kita duduknya berdekatan, karena dengan adanya gadget, pikiran kita tuh jauh gitu. Akhirnya kurang lah komunikasi antar keluarga dan teman-teman. Terus juga dengan adanya teknologi ini, bahayanya ini bisa menyebabkan potensi kecanduan. Kita ambil contoh lagi di gadget. Banyak sekarang orang-orang yang merasa takut kalau misalnya ketinggalan handphone. Bahkan kalau misalnya kita lagi jalan, udah setengah perjalanan menuju tujuan, karena gadgetnya ketinggalan, pasti kita bakal balik lagi buat ngambil gadgetnya, ya kan? Ya betul banget, betul. Banyak banget orang yang sekarang tuh benar-benar takut kalau ketinggalan handphone dibandingkan dompet deh misalnya. Pasti orang tuh bakal balik lagi buat ambil handphonenya dulu, baru pergi. Terus dengan adanya teknologi ini kan pasti bakal mempengaruhi karakter dalam diri seseorang, karena teknologi ini kan pastinya menjadikan pekerjaan kita lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Nah, karena dia bisa membuat cepat, efisien, dan juga tentunya mudah, tanpa kita sadari karakter dalam diri seseorang tuh bakal berubah. Akhirnya dia merasa sesuatu itu harus dikerjakan dengan cepat. Dia nggak mau lama, dia nggak mau sabar, dan ini bisa menyebabkan orang tuh jadi emosian. Dari tadi kita udah ada ngomongin tentang karakter, terus bisa menyebabkan kecanduan, menciptakan lingkungan. Ternyata ada loh menurut penelitian ya, bahwa kalau kita nih kurang bersosialisasi, kurang bertemu dengan masyarakat, itu tuh bakal menyebabkan depresi dan penyakit mental. Karena yang kita tahu, kalau misalnya kita ini sering mengurung diri, cuma handphonenya aja yang jalan kemana-mana, itu kan pasti kan stres ya. Misalnya di rumah aja nggak benar-benar nggak keluar kemana-mana gitu. Yang jalan tuh malah handphonenya. Misalnya dari handphone kita bisa jalan kemana-mana, itu kan bisa ya secara virtual. Betul. Akhirnya orang tuh bakal menjadi depresi, punya penyakit mental yang lain, nggak mau bersosialisasi, kayak gitu. Masih banyak banget sih sisi negatif dari teknologi sebenarnya. Ya itu kalau menurutku lebih ke arah social distancing, social distancing. Oh ya, mirip ya. Mirip. Artinya kita kurang bersosialisasi aja dengan kehidupan yang kita jalani gitu loh. Baik itu sama masyarakat, sama keluarga. Jadi ada jarak gitu ya. Sama teman sendiri, kalau sama teman sendiri itu bukannya berjarak lah ya. Kita lihat aja di kehidupan kita deh, ada istilah mabar. Mabar ini kan istilahnya main bareng, cuman yang main kan HP-nya gitu kan. Sosialisasinya agak kurang gitu. Bahkan kalau misalnya kita lagi mabar tuh, ada aja hal-hal yang negatif yang keluar gitu loh. dari akibat kita main gadget tersebut gitu kan. Iya benar banget. Sesudah itu mungkin ada pasti kan problema-problema yang timbul dari masa onlineisasi saat pandemi. Onlineisasi, istilah baru. Nah, kan mahasiswa tuh banyak masalah kan. Biasanya apa aja sih masalah-masalahnya itu? Problema atau dampak ya mungkin ya buat dari mahasiswa atau masyarakat saat pandemi COVID-19 ini sebenarnya banyak. Karena kita tahu, karena pandemi ini banyak orang yang terkena dampaknya, bahkan hampir semuanya terkena.
Kenapa? Kita kan tahu ya sekarang ada kebijakan pemerintah mengenai WFH, stay at home, di rumah aja, bahkan itu tuh membooming di berbagai sosial media, berbagai poster dan sebagainya. Walaupun tujuannya itu untuk mengurangi kerumunan di berbagai tempat publik dan memutus rantai COVID-19. Jadi karena ada kebijakan tadi, semua ini dilakukan secara daring, secara virtual. Contohnya aja sekolah. Sekolah sekarang nggak ditutup sementara kan ya. Jadi kita nggak bisa sekolah itu offline itu secara langsung. Semuanya secara daring, lewat Zoom meeting, lewat Google Meet, mungkin Classroom dan sebagainya. Nah kita kan tahu nih dari kebijakan pemerintah tadi yang di rumah aja tuh pastinya ada dampak dalam masyarakat, khususnya itu dalam aspek individual. Contohnya itu menurunnya produktivitas. Kadang kita berpikir bahwa karena ngerasa di rumah aja pekerjaan itu menurun gitu, karena ngerasa kan di rumah aja ngapain banyak kegiatan, di rumah aja kok mending rebahan deh, mending gorengan deh, mending ya pokoknya santai aja gitu, chill aja. Santai semuanya. Kalau ada teknologi itu ya udah kita lebih enak aja gitu. Bekerjanya lebih enak aja. Padahal ya hal-hal ini tuh perlu kita sikapi ya dengan baik. Kita tuh perlu mengubah mindset kita agar merasa produktif dan efektif di saat pandemi. Bagaimana kita mengatur pikiran kita buat gimana cara produktif di saat pandemi kayak gini. Jangan sampai karena pandemi ini aktivitas kita, produktivitas kita menurun. Padahal kan ya di pandemi ini kan kita cuma di rumah aja, bukan membatasi kegiatan kita, cuma dilakukan secara daring aja kayak gitu. Iya betul sih. Kalau dari aku sendiri ya, kayaknya pas masa-masa pandemi ini kan kita banyak waktu luang. Nah itu kayaknya sikap males itu mungkin timbul lebih dominan gitu kan ya. Tapi itu tergantung personalnya sendiri sih, gimana caranya buat mengatasi atau membatasi hal-hal yang kayak gitu kan ya. Yep. Soalnya ini kalau misalnya dilakukan berkelanjutan itu malah jadi problema yang lain lagi, bahkan menimbulkan efek negatif yang lebih besar gitu kan ya. Lebih banyak lagi ya. Betul. Nah dari situ tuh kita bakal berpikir ada nggak sih cara buat ngatasin problema tadi? Ada. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi problema-problema yang tadi. Yang pertama itu sikap mental. Apa sih maksudnya? Jadi kita harus sadar bahwa pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi dan melunturkan semangat kita buat terus tetap produktif, tetap aktif. Kita tuh harus pintar menanggapi dan fokus berpikir dalam merencanakan kegiatan apa yang bisa kita lakukan saat pandemi. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan walaupun di rumah aja kayak gitu. Jadi kita harus dari mindset kita sendiri, kita harus mengubah pola pikir kita. Oh, ternyata walaupun di rumah aja aku bisa ngelakuin ini, di rumah aja aku bisa begini, bisa begitu. Terus yang kedua itu aktif. Apa sih maksudnya aktif? Jadi kita harus mengubah mindset kita untuk tidak menunda pekerjaan atau anti nunda-nunda klub. Iya betul. Kita tuh harus menjadi pengendali diri dalam diri kita. Jangan sampai kita tuh dikendalikan oleh pandemi COVID-19. Kadang ya karena ngerasa di rumah aja, ngerasa nggak kemana-mana, akhirnya pekerjaan itu kayak dilakuin nanti aja deh, nanti sore deh, nanti malam deh. Akhirnya kerjanya kan numpuk. Nah, inilah tadi yang bikin mindset kita tuh berubah buat nggak aktif, buat nunda aja deh kerjaannya, nanti aja, aman kok di rumah aja gitu. Lalu yang terakhir itu ada tuntas. Nah, maksudnya tuntasnya apa sih? Tuntas itu kita harus mentargetkan sesuatu yang sudah kita mulai dan itu harus diselesaikan. Jangan sampai kita sudah mulai, udah di pertengahan jalan nih kita mulai nih, ternyata kita nggak mau lanjutin, akhirnya stop sampai di sana.
Jadi kita tuh harus benar-benar mengerjakan suatu kegiatan itu secara selesai sampai nggak ada lagi yang bisa kita lakuin. Nah kadang tuntas sih sebenarnya menjadi pilihan yang lebih baik ya daripada sempurna. Kalau sempurna itu kan menuntut hal yang bagus banget, benar-benar nggak ada kesalahan. Tapi cobalah untuk berpikir tuntas. Bagaimana sih cara kita menyelesaikan pekerjaan dengan semampu kita dan sebisa kita, agar itu tuh nggak membebani pikiran kita, nggak membebani diri agar menuntut hasil yang sempurna, sehingga kita dapat menyelesaikan sesuai dengan harapan-harapan. Yang penting baik deh, selesai. Jangan sampai kalau sempurna kan benar-benar nuntut gitu ya, nuntut kayak betul. pokoknya harus bagus banget, nggak boleh ada salah gitu. Kadang itu yang membebani diri, akhirnya apa, stres lagi, pusing sendiri, capek sendiri. Ya, yang bisa digarisbawahi tadi sih menunda-nunda, anti menunda-nunda. Kadang-kadang ya kalau kita mikir menunda-nunda itu sebenarnya menghasilkan suatu inspirasi gitu. Tapi yang dalam apa ya, batasan-batasan tertentu lah, jangan sampai terlarut-larut gitu, menunda-nundanya. Jadi menunda-nunda ini sebenarnya kalau kita dipikir baik-baik gitu kan, itu sebenarnya lagi cari inspirasi. Udah alasannya gitu. Jadi setelah dapat inspirasi gitu, pekerjaan kita itu lebih enak dalam mengerjakan gitu kan. Iya benar Pak. Lebih tidak terbebani sama hal-hal yang kita kerjakan gitu. Dan hasilnya mungkin bisa diharapkan. Asal tadi enggak berlebihan. Tetap batasan. Iya, ada batasannya gitu kan. Iya, jangan sampai kita ketika ngerjain sesuatu terus pengen cari inspirasi, lah cari inspirasi kelamaan. Kerjaannya cuma 1 jam, inspirasinya 5 jam. 5 hari gitu maksudnya. Itu yang benar-benar bikin kerjaan menunda banget tuh. Benar-benar buang waktu jadinya karena nggak imbang. Makanya kita harus pintar banget kita buat mengimbangi itu tuh gimana sih caranya kayak gitu. Iya, mengimbangi maksudnya. Nah, dari semua tadi, kita butuh nih tips-tips agar masyarakat dapat menggunakan IT. Bukan masyarakat aja sih, kita sebagai mahasiswa itu dapat menggunakan IT dengan baik dan mudah gitu, sesuai dengan ya paparan di atas. Kan seperti yang kita tahu kan, teknologi ini kan ibarat buah mata pisau ya. Dia bisa bersifat negatif, bisa juga bersifat positif. Bersifat positif apabila dia digunakan dengan baik, dengan benar, dan bersifat negatif bila digunakan dengan salah. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, harusnya dapat menggunakan teknologi dengan bijak. Kita juga harus disiplin dan dapat menentukan prioritas kita dalam pekerjaan. Jangan sampai kita terlena dalam menggunakan teknologi. Salah satunya aja, contohnya kayak gadget. Lagi-lagi tentang gadget ya, karena itu yang sering banget ketemu ya sekarang. Iya, betul banget. Kan banyak nih sekarang yang asik scroll TikTok, nonton YouTube, nonton drakor di berbagai platform, dan banyak banget masih kegiatan-kegiatan lainnya yang kita lakukan di dunia maya. Sehingga kalau kita terlalu berlebihan dalam bermain atau berselancar di dunia maya, kita tuh bisa ngabisin banyak waktu buat nonton itu, buat cari hiburan. Akhirnya kerjaan kita ketunda lagi karena asik banget. Kuncinya itu kita sebenarnya jangan sampai terlena. Kita harus manfaatkan dengan baik. Gimana caranya buat tetap melaksanakan, tetap melakukan kegiatan kita sesuai dengan prioritas kita. Jadi kita harus tahu waktunya, kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita mengerjakan kegiatan ini, kegiatan itu, dan kapan waktu kita cari hiburan kayak gitu. Terkhususnya mahasiswa ya, yang bilangnya capek banyak tugas, capek ngerjain tugas, padahal ditanya aja
banyak waktu bermainnya daripada ngerjainnya kayak gitu. Realita banget sih itu. Apalagi kalau misalnya sambil rebahan, nonton TikTok. Wih, itu kayak impian banget gitu lah. Apalagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan. Iya. Bahkan kadang ya, banyak, ini mungkin pengalaman yang sering terjadi. Iya. Kadang ngerasa dia tuh capek banget. Padahal seharian tuh cuma bangun tidur, makan, scroll HP, tidur lagi. Kayak gitu doang. Tapi ngerasa kayak, nah hari ini ngapain aja kok capek ya rasanya. Itu sering banget terjadi ya terkhususnya mahasiswa sih. Itu rutinitas terberat sih sebenarnya. Agak susah ya membangun motivasi diri. Iya, susah banget. Apalagi yang udah terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu kan ya. Iya, benar-benar. Ditambah lagi kita punya waktu luang yang banyak banget di pandemi ini gitu kan. Nah, kesimpulan. Ada kesimpulan di podcast. Penerapan mindset IT ini ya penting banget lah ya untuk menunjang kebutuhan teknologi pada kehidupan masyarakat gitu kan. Nah, tapi nih kita juga harus tahu gimana cara membatasinya gitu. Kayak terlalu banyak scroll media dan sebagainya. Bukannya malah menimbulkan efek baik gitu kan. Ini malah timbul efek yang buruk gitu bagi kehidupan. Nah ya contohnya aja kayak malas-malasan, menunda-nunda tadi, yang sebenarnya itu memang harus dikerjakan saat itu juga gitu kan. Ya walaupun dengan alasan cari inspirasi dulu. Nah intinya ya penting mindset IT ini, cuma tetap harus ada batasannya gitu kan ya. Setuju nggak? Setuju banget. Kita harus tahu batasan kapan bermain, kapan serius. Iya betul banget. Nah, kayaknya itu dulu sih obrolan kita kali ini. Mungkin kalau ada obrolan secara pribadi, boleh banget. Bisa di kolom komentar. Nah, terima kasih juga buat Mala untuk partisipasinya dalam podcast ini. Kali. Dan teman-teman yang sudah nonton, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.